Masih pagi di Mekah sekitar jam 9, namun panasnya sudah menyengat. Meski begitu, saya ditemani Ustadz Khairul Fatah tetap bersemangat ziarah ke makam. Pemakaman kuno yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW terletak di kawasan Jumaizah, sekitar 1 km ke arah utara kota Mekah. Nama lengkap pemakaman ini Jannatul Ma'la. Area pemakaman ini dibuat di masa jahiliyah dan setelah datangnya Islam. Area di sekitar pemakaman di masa lalu dijadikan salah satu jalur Nabi Muhammad memasuki Mekah saat penaklukan kota Mekah. Ma'la berarti dataran tinggi. Cuma ditanda-tandai oleh ini Tat ya, apa namanya? Sama blok-blok, blok 95, 97 itu misalnya. Itu satu batu itu dia satu nisan ya Tat ya? Satu nisan. Masya Allah. Di pemakaman inilah diyakini keluarga besar Bani Hashim, putra keluarga Rasulullah dimakamkan. Antara lain Siti Khadijah istri Rasulullah, meskipun tidak ada bukti Khadijah dimakamkan di sini. Siti Khadijah dan keluarga Nabi ada di balik gerbang hijau itu Tat. Anak-anaknya. Anak-anaknya. Berapa anak Tat? Makam kuno Ma'la termasuk tujuan favorit wisata ziarah. Jamaah haji dan umroh dari berbagai negara tentu tak melewatkan kesempatan ziarah di sini. Assalamualaikum. Kini pemakaman kuno Ma'la dijadikan pemakaman umum, termasuk jamaah haji Indonesia yang sebagian ada dimakamkan di sini. Bagi umat Islam, wafat di Tanah Suci berarti berada di saf terdepan di alam barzah nanti. Pemakaman Ma'la terbagi menjadi 2 sisi lembah, dan sekarang kita berada di lembah satunya. Sistem pemakaman di sini, satu lubang bisa diisi beberapa jasad dan digunakan beberapa kali. Tidak boleh ada nama yang diukir di nisan, cukup ditandai dengan batu. Tata cara ini juga berlaku untuk raja-raja Saudi. Aduh, ini beruntung banget ya Tat ya. Orang yang meninggal kemudian dimakamkan di sini. Apa kata Ustadz tadi? Yang niat meninggal Ada 3 panggilan. iya 3 panggilan. Pertama, Panggilan dari Allah, kedua dari Israel, ketiga dari iblis. iblis atau setan. Hmm. Jadi kalau seandainya panggilan Allah, ya otomatis seperti Mabrur. umroh ini, mabrur. Beruntung banget ya orang-orang yang meninggal kemudian dimakamkan di apa tadi? Ma'la tadi, di mana mereka langsung mendapatkan surga sebagai jaminan ya Tat ya. Oke, kalau gitu kita sekarang lanjutin ke tempat berikutnya. Tidak jauh dari pemakaman Ma'la terdapat masjid bersejarah dan terkait dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dikenal dengan nama Masjid Al-Jin. Ada yang menyebutnya juga dengan nama Masjid Al-Bayat. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, suatu ketika Nabi didatangi rombongan jin yang minta bukti kenabian Muhammad sebelum mereka masuk Islam. Karena utusan para jin semuanya berkumpul di sini. Dan ketika Rasulullah membuktikan karena permintaan daripada jin, utusan jin semuanya, maka Rasulullah memanggil sebuah pohon. Dan setelah kemudian Nabi membuktikan kenabiannya, barulah seluruh utusan-utusan jin ini dan berbaiat kepada Rasulullah SAW dan menyatakan dirinya adalah masuk Islam semuanya. jadi jin ini semuanya setelah menyaksikan kenabian dari Rasulullah menyatakan saya masuk Islam. Masuk Islam, keimanannya kepada Rasulullah. Tidak jelas kapan Masjid Jin dibangun. Hanya terdapat keterangan bahwa tahun 1421 Hijriah atau tahun 2001 masjid ini direnovasi. Dan ngomong-ngomong itu pohonnya di mana Tat? Pohon-pohon di sebelah Yang sana. dipanggil oleh Nabi. Iya. Kita lanjut ke sana Tat ya. Insya Allah, silakan.
Menurut berita yang dimuat di koran lokal setempat, Masjid Jin rencananya akan dirobohkan untuk perluasan jalan. Inilah dulu tempat di mana pohon itu dipanggil oleh Nabi, tercerabut dari akarnya, kemudian jalan pohon itu kembali lagi ke tempat ini, dan apa namanya diabadikanlah apa masjid ini sebagai masjid pohon, Asy-Syajarah, masjid syajarah, masjid pohon. Tidak jauh dari Masjid Jin dan Masjid As-Syajarah terdapat Masjid Bendera. Di sini dulu Rasulullah pernah menancapkan bendera. Masjid Bendera sekarang dinamai dengan Masjid Jami' Al-Azimul Haramain Asy-Syarifain. Nama masjid ini sebenarnya kan bukan masjid kucing ya? Iya. Apa nama? Sesuai dengan para sejarah bahwasannya disinilah Masjid Bendera, yang mana Rasulullah waktu menaklukkan kota Mekah, maka 4 penjurilah termasuk Rasulullah lewat di sini, maka Rasulullah menancapkan bendera di sini bertulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disinilah namakan Masjid Bendera. Abu Hurairah itu kan? Abu Hurairah di sini juga. Maksudnya gimana? Sama dengan baju kucing tadi. Hurairah artinya adalah kucing. Bapak kucing. Bapak kucing. Nah, begitu. Karena beliau memang terkenal sebagai penyayang kucing. Penyayang kucing. Dan juga emang para yang banyak perawi-perawi hadis ialah Abu Hurairah ini. Karena dekat sekali dengan Rasulullah. Begitu. Lanjut lagi, Tat. Kita lanjut menuju ke Main Nabi. Kita sudah sampai di kawasan Masjidil Haram. Tampak salah satu di sisi masjid tengah direnovasi. Dulu terdapat tempat-tempat bersejarah di sekitar area ini, namun telah dibongkar untuk perluasan halaman Masjidil Haram. Seperti rumah Nabi Muhammad ketika membina rumah tangga bersama Khadijah. Tempat maulid Nabi, tempat kelahiran Rasulullah. Sini. Nah, satu-satunya dari tempat-tempat bersejarah di dekat Masjidil Haram ini yang masih tersisa adalah Maulid Nabi atau rumah kelahiran Nabi. Sangat mudah dikenali karena terdapat bangunan perpustakaan Makkah Al-Mukarramah. Saya tidak bisa masuk karena pintunya dihalangi kursi dan rantai. Perpustakaan ini pun terancam dirobohkan untuk perluasan Masjidil Haram.